Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Nama saya Muhammad Fikri Amhar, NIM 41200017. Perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Daftar isi yang materi-materi yang akan kami bahas adalah: pertama, tentang pengertian sistem kekerabatan, jenis-jenis kekerabatan, kekurangan dan kelebihan kekerabatan, dan yang terakhir adalah ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu pengertian sistem kekerabatan Minangkabau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati dengan NIM 41200034 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu membahas tentang pengertian kekerabatan. Kerabat adalah orang terdekat setelah orang tua, dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka sebelum orang lain. Kekerabatan adalah istilah untuk menyebut atau menyapa orang yang terikat kepada diri sendiri karena hubungan keturunan, darah, maupun perkawinan. Sistem kekerabatan adalah sistem keturunan yang dianut suku bangsa tertentu berdasarkan garis keturunan ayah atau ibu atau keduanya. Sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bima Arya Sumarnus, NIM 412016. Insyaallah akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Menurut buku Perkembangan Hukum Adat Istiadat di Indonesia tahun 2016 karya Eline Puspasari, dalam kelompok masyarakat mereka membagi menjadi 3 sistem kekerabatan di Indonesia. Yang pertama itu sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan parental adalah yang ditarik dari 2 sisi garis, yang pertama yakni ibu, dan yang kedua adalah garis keturunan ayah. Yang mana pada sistem kekerabatan ini seorang anak laki-laki dan anak perempuan itu disamakan, tidak dibedakan. Begitu juga dengan seorang suami dan seorang istri. Mereka memiliki derajat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Mereka itu seimbang. Biasanya sistem kekerabatan parental dan bilateral ini dianut oleh orang-orang berada di Kalimantan, Pulau Jawa, dan di Aceh. Selanjutnya yang kedua, sistem kekerabatan parental atau yang disebut dengan sistem kekerabatan menurut garis keturunan seorang ayah. Dalam sistem kekerabatan ini, seorang anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan seorang anak perempuan. Begitu juga dengan seorang suami dan seorang istri, lebih diutamakan seorang suami daripada seorang istri. Ketika mereka telah kawin, maka seorang istri harus tinggal bersama seorang suaminya di rumah kekerabatan seorang suami. Jadi seorang istri ketika telah menikah dengan seorang suami, istri masuk ke dalam kekerabatan, kelompok kekerabatan di bagian seorang suami. Biasanya sistem kekerabatan parental ini dipakai oleh orang-orang yang berada di Pulau Jawa, orang Kalimantan, orang Batak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal itu terdapat di Minangkabau, yang dianut oleh orang-orang Minangkabau. Sistem kekerabatan ini ditarik dari garis keturunan seorang ibu, yang mana seorang perempuan lebih diutamakan dibandingkan seorang laki-laki. Sistem kekerabatan matrilineal ini apabila seorang telah menikah antara laki-laki dan perempuan, maka seorang laki-laki harus tinggal bersama keluarga sang istri. Baiklah, materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Adapun kelebihan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau adalah
Sistem kekerabatan ini memiliki harta pusaka tinggi yang diwariskan turun temurun, dimulai dari neneknya, nenek moyang sampai kepada cucu-cucunya. Maka harta pusaka tinggi ini harus tetap ada. Yang kedua, dalam sistem kekerabatan matrilineal ini, ketika harta seorang istri tidak boleh diganggu oleh seorang suami berdasarkan syariat Islam yang menjelaskan bahwasanya kalau kewajiban seorang suami adalah menjaga harta seorang istri, bukan menghabiskannya. Dan kewajiban seorang suami adalah menafkahi istrinya, bukan menghabiskan harta dari seorang istri, kecuali ada hal lain apabila ada kesepakatan atau perjanjian di antara mereka. Selanjutnya kelebihannya yakni apabila seorang anak ditinggal oleh seorang ayahnya dikatakan meninggal, maka kelangsungan hidup seorang anak itu telah terjamin karena mereka dikaruniai atau diberikan harta pusaka tinggi, baik sebagian harta dari harta pusaka tinggi. Kalau di dalam Islam itu disebut dengan warisan, harta warisan. Selanjutnya kelemahan yang terdapat di sistem kekerabatan Minangkabau ini. Selanjutnya kekurangan dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Adapun kekurangannya yakni apabila seseorang yang menikah lintas budaya Minang. Hal ini ketika zaman dahulu orang lebih memperhatikan harta pusaka yang tidak akan putus. Mereka lebih memilih menikahi anak-anak mereka dengan orang-orang sama orang Minang. Beda halnya dengan zaman sekarang, orang banyak menikah ke luar negeri, menikah ke lintas suku Minang. Jadi banyaklah permasalahan yang terjadi di Minangkabau. Contohnya apabila seseorang seorang perempuan Minang menikah dengan seseorang, sistem kekerabatannya patrilineal. Contohnya menikah dengan orang Batak atau orang Bali. Jadi maka akan terjadi pertentangan budaya. Kata seorang suami itu adalah kalau ini terjadi maka seorang anak tidak memiliki suku apapun atau perpecahan di antara kekerabatan. Selanjutnya apabila seorang suami menikahi seorang perempuan di luar suku Minang, maka akan terjadi tabrakan antara dua suku. Yang pertama, seorang anak akan dikatakan oleh seorang suami bahwa itu merupakan suku dari ibunya, sedangkan ibunya mengatakan itu adalah suku dari bapaknya. Ini terjadi tabrakan antara dua suku. Itulah kekurangan yang terjadi di sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang adalah materi yaitu ciri-ciri kekerabatan matrilineal yang ada di Minangkabau. Yang pertama yaitu garis keturunan menurut garis ibu. Kenapa demikian? Pada dasarnya kekerabatan matrilineal ini bertujuan untuk bukanlah bertujuan untuk mengangkat atau memperkuat peranan seorang wanita di dalam keluarga, akan tetapi perempuan itu sebagai menjaga dan memelihara harta pusaka suatu kaum dari kepunahan. Dan wanita di sini diposisikan sebagai pengikat, penjaga, dan pemelihara harta pusaka. Baik, yang kedua yaitu suku terbentuk menurut garis ibu. Apabila seorang ibu bersuku Koto dan bapaknya bersuku Caniago, maka sang anak mengikuti berdasarkan suku ibu, yaitu Koto. Dan apabila seorang laki-laki itu tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya, dan apabila ada suatu kaum
yang tidak ada perempuannya, maka bisa dikatakan suku tersebut bisa punah. Dan yang ketiga yaitu setiap orang diharuskan untuk menikah dengan orang luar sukunya atau bisa disebut dengan eksogami. Yang mana ini adalah aturan sosial yang ada di sistem kekerabatan matrilineal, yang mana jika ada melakukan pernikahan di dalam sama suku, maka ada hukuman tertentu seperti dikucilkan dari keluarga, dari desanya atau lain-lainnya. Maka perkawinan ini diharuskan guna memperluas kekerabatan. Yang keempat yaitu yang sebenarnya memegang kedudukan adalah laki-laki, yang mana sesuai adat Minangkabau, posisi perempuan yaitu sebagai pengikat atau pemelihara harta pusaka, dan laki-laki memiliki kekuasaan atas segala sesuatu yang ada di dalam keluarga, entah dalam penguasaan pemakaian harta pusaka dan lain-lainnya. Dan yang kelima yaitu perkawinan bersifat matrilokal, di mana setelah pernikahan telah usai, si suami itu mengikuti ke kerabat istrinya. Akan tetapi dia disebut dengan sumando, yaitu orang datang. Dan si suami tersebut tidak mempunyai hak atas harta kerabat istrinya. Dan si suami tersebut juga dan si laki-laki tersebut juga tetap memegang suku dari ibunya. Begitu pula istrinya, yaitu masih memegang suku dari ibunya. Jadi di antara kedua mereka yaitu saling memegang suku masing-masing tertentu. Dan yang terakhir yaitu hak-hak harta pusaka dari mama kepada kemenakannya, dan hak-hak dari saudara laki-laki ke saudara perempuannya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.